Selamat malam, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia Fitriani bisa kembali menyapa di program andalannya Satu Pena, obrolan hati pena. Kali ini adalah episode yang ke-149, artinya sudah 149 minggu kita menggelar webinar ini secara rutin, di mana kita bisa bertukar pikiran, membahas mengenai isu-isu yang tengah hangat terjadi dan juga berkaitan dengan dunia literasi dan kepenulisan. Pada malam hari ini akan ada satu bahasan yang menarik nih, terutama terkait apa yang terjadi di awal September ketika ada lawatan dari pemimpin tertinggi di Vatikan ya, Gereja Katolik Roma, ada Paus Fransiskus hadir ke Indonesia. Ada banyak sekali momen-momen apa ya, bukan hanya simbolik sebetulnya, tapi mencerminkan rasanya nilai-nilai toleransi yang merekatkan umat manusia lintas agama begitu ya di lingkungan kita sendiri dalam artian kawan-kawan di ruang virtual ini, teman-teman Satu Pena juga kita ada kawan-kawan dari Esoterika juga memiliki momen tersendiri dengan Paus Fransiskus. Pada suatu momen ada apa kawan-kawan dari ragam-ragam agama dari Bahai, Ahmadiyah, lalu juga Katolik, Protestan begitu ya, dan juga Muslim yang bahu-membahu untuk menyapa Paus Fransiskus dan membawa sebuah lukisan yang bertajuk Paus mencuci kaki rakyat Indonesia, dan akhirnya menarik perhatian beliau ketika melintas di seberang stasiun Gambir begitu ya, dan menyapa dan juga memberkati lukisan serta kawan-kawan yang ikut menyampaikan salam pada beliau. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam tema, izinkan saya untuk mengantarkan sebuah video pengantar untuk kita sama-sama mendudukkan kira-kira apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Silakan Mas Bayu. Lawatan pemimpin Gereja Katolik Roma Paus Fransiskus ke Indonesia pada awal September 2024 lalu memiliki arti penting, bukan hanya bagi umat Katolik, tapi juga bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Bagi umat Katolik Indonesia, kedatangan Paus Fransiskus merupakan hal yang ditunggu-tunggu mengingat kunjungan terakhir ke Indonesia dilakukan tahun 1989 saat Gereja Katolik Roma dipimpin Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Paus Paulus VI mengunjungi Indonesia pada 1970. Namun kedatangan Paus Fransiskus bukan hanya disambut oleh umat Katolik. Bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Paus menandatangani deklarasi bersama untuk mendorong perdamaian dan kepedulian terhadap lingkungan bagi seluruh umat beragama. Sejarah mencatat hubungan diplomatik Indonesia-Vatikan sudah terjalin sejak 1950. Bahkan Vatikan merupakan satu dari 10 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menyebut bahwa Paus memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis, suku bangsa, budaya, dan agama terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Apa sebenarnya arti penting kunjungan Paus Fransiskus bagi Indonesia secara keseluruhan? Bagaimana Indonesia seharusnya memaknai momentum ini? Oke, iya. Ya, Ya, Mas ya, Anik hadir bersama kita juga, host ada Mas Anik HT. ya, ya Mel, ada satu momen penting ketika Pak Ya, Nasaruddin Umar mencium kening Paus, itu menjadi semacam photo of the year. ya Banyak betul. yang itu foto dramatis sekali, meskipun banyak juga yang nggak setuju, kelompok-kelompok tertentu gitu. Tapi itu menjadi foto yang beredar ke seluruh dunia itu foto. Ya. Dan terus kemudian Paus membalas dengan mencium tangan Pak Nasar gitu ya. Mhm. Oke, bersama Itu kita indah. malam ini siapa, Mel? Bersama kita hadir di sini ada Romo Yohanes yang kayak belum ada wajahnya nih Romo nih. Iya. Nah, Selamat malam, Malam, Romo. Pak Amel dan Mas Anik. Iya, mantap ini Romo ini. apa kabarnya Romo? Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, ini ada Mas Elsa, Bu Nasrin, dan kawan-kawan ya. Yes. Ya,
Ya, narasumber kita pada malam hari ini adalah Romo Yohanes Wahyu Prasetyo, OFM, begitu ya. Bagi kawan-kawan mungkin yang baru berkenalan. Em, Boleh kali ya Romo ya kita bertukar pikiran dulu dari Romo mengenai sebetulnya apa sih makna kedatangan Paus ke Indonesia? Karena kalau kita lihat juga dari sejarahnya, Indonesia dan Vatikan punya sejarah yang panjang, apalagi ketika momentum tahun ini hadir ke Indonesia, punya makna yang mendalam. Rasanya bukan hanya untuk umat Katolik, tapi juga untuk umat beragama lainnya di Indonesia. Mungkin dari sudut pandang Romo ada banyak hal yang bisa digali begitu ya, dan nanti kita bisa sambung dengan diskusi begitu Romo ya. Oke, oke. Ini bagaimana konsepnya? Saya share screen Monggo, atau monggo. eh, Pak oh, Romo kalau ada yang langsung mulai ya? disiapkan bisa langsung share screen. Oke, oke. Boleh. Heeh. Ya. Ya, saudari-saudara, selamat malam semuanya. Saya sudah menyiapkan materi seperti itu ya, yang barangkali bermanfaat. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Beberapa waktu yang lalu kami itu menerbitkan buku ini mengurai pokok-pokok pikiran Paus Fransiskus. Tetapi apa yang saya katakan akan saya katakan malam hari ini sama sekali tidak membahas buku ini ya, tetapi lebih mau mencoba menelusuri kembali sebenarnya yang dipikirkan oleh Paus Fransiskus itu apa sebelum datang ke Indonesia supaya nanti kita ketika mengambil katakanlah nilai dan juga makna kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia bisa menjadi lebih clear gitu ya. Harapannya demikian yang diharapkan. Nah, saudari dan saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, dalam tradisi Gereja Katolik, para paus itu kan mempunyai sebutan ya, atau bisa dikatakan dalam bahasa kerennya itu gelar gitulah ya. Baik itu sifatnya klasik ya, ataupun sifatnya populer ya. Nah, kalau dari sebutan klasik ya, dari hasil pembacaan saya di literatur terkini gitu ya, eh, mungkin Paus Fransiskus lebih suka disebut sebagai hamba dari para hamba Allah, ya. Servant of the servants of God. Jadi dia itu menempatkan dirinya itu sebagai hamba, sehingga tidak heran kalau dia itu orangnya sangat rendah hati ya, ketika dari bandara kaca apa jendela mobilnya pun dibuka, melambaikan tangan sebagainya, karena dia menyadari dirinya itu sebagai hamba. Itu sebutan klasik. Orang-orang yang bisa dikatakan dalam tanda kutip dikecualikan, dimarginalkan, ya, tidak dipandang seperti itu. Sehingga hal ini penting untuk kita ketahui. Dan kemudian dalam perjalanan waktu ketika dia terpilih sebagai paus, dia memasukkan ya kebajikan atau bisa juga disebut keutamaan ini ke dalam moto kepausannya ya. Miserando atque eligendo ya. Dipilih melalui kerahiman. Jadi dia sendiri juga sungguh menyadari bahwa dia itu dipilih dari kerahiman. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena kebesaran dia, bukan karena kepintaran atau kejeniusan dia, bukan karena kekarismatikannya dia, tetapi sungguh-sungguh dia itu dipilih melalui kerahiman, seperti itu. Dan kalau kita saksikan ya mulai dari 2013 ketika dia dipilih hingga saat ini ya, kita terus-menerus menyaksikan ya kerahiman melalui berbagai tindakan simbolik. Kita bisa menemukannya di dalam berita-berita baik nasional dan juga internasional ya, tindakan kerahiman dan juga dokumen yang dia tulis ya, itu sangat menunjukkan keperpihakannya kepada alam ciptaan, kepada orang-orang yang miskin, yang lemah ya, yang terlantar seperti itu. Karena ia sendiri juga yakin ya, di salah satu dokumen namanya Miseri Cordia Vultus, artikel 24, dia yakin bahwa Yesus yang ia imani, Yesus yang ia ikuti, Yesus yang ia jadikan teladan adalah kerahiman itu sendiri ya. Yesus yang penuh belas kasih, bahkan jika dia juga dilahirkan dari bunda kerahiman, ya Pak Yesus itu seperti itu. Lalu
sebagai pengantar yang kedua, nah Paus kita yang penuh kerahiman ya, kini memasuki tahun ke-12 ya, kepemimpinannya sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik seperti itu ya, setelah terpilih pada 13 Maret 2013, dan memang tidak berlebihan atau bahkan bisa dikatakan pantas gitu ya, Paus Fransiskus itu disebut sebagai guru utama, bahkan pemandu yang dapat dipercaya ya, yang menuntun kalau dalam iman ya orang-orang Katolik ya, yang menuntun pada perjumpaan dengan Kristus. Nah, mungkin baik juga kita mengingat kembali salah satu nasihat Paus Fransiskus di dalam Evangelii Gaudium. Dia bilang, saya mengajak seluruh umat Kristiani dimanapun pada saat ini juga untuk membarui perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, atau setidaknya terbuka untuk membiarkannya menjumpai kalian. Saya mengajak Anda semua untuk melakukan hal ini tanpa henti setiap hari. Dan di sini memang sangat jelas bahwa Paus Fransiskus itu sangat berharap perjumpaan pribadi dengan Allah ya, dengan Kristus seperti itu harus berbuah di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup kita itu hanya berdoa, datang ke Ekaristi, ya, membaca kitab suci, bahwa itu baik, yes, itu baik. Tetapi apakah itu mengubah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang terus-menerus, saya kira secara konsisten selalu diingatkan oleh Paus Fransiskus kepada umatnya di seluruh dunia. Nah, saudari-saudara, sebelum kita sampai, seperti yang saya katakan tadi, memahami nilai dan makna kedatangan Paus Fransiskus, dia ini cukup rajin gitu ya untuk menulis dokumen ya, atau mau disebut surat atau apa gitu ya. Ada 12 yang menurut saya penting. Sebenarnya lebih dari ini banyak sekali. Bahkan setiap peringatan pun ya, hari perdamaian ya, hari orang sakit, hari orang miskin ya, hari pangan sedunia dan macam-macam, dia selalu menulis pesan seperti itu. Tetapi ini yang menurut saya dokumen-dokumen yang penting ya. Ada Lumen Fidei, Evangelii Gaudium, Misericordia Vultus, Laudato Si, yang sangat terkenal ya, juga di Indonesia. Ada Amoris Laetitia, ada Gaudete et Exsultate, ada Christus Vivit, Querida Amazonia, Fratelli Tutti yang juga sangat terkenal ya di Indonesia. Kemudian ada Desiderio, Desideravi, kemudian Laudate Deum yang juga sangat terkenal di Indonesia, dan juga ada Cesla Confiance. Ini dia tulis dari 2013 sampai 2023. Tentu 2024 juga sudah terpublikasi, ada banyak yang dia katakan, tetapi untuk sebagai pendasaran kita akan lihat 12 dokumen ini yang menurut saya penting. Secara sekilas tentu tidak akan dibahas detail-detail ya. Nah, saudari-saudara, di dalam Lumen Fidei ya, dia katakan bahwa kita itu harus meneladan orang yang kita imani, pribadi yang kita imani, Allah yang kita imani. Jadi menempatkan Yesus itu sebagai kacamata kita. Cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita melihat, cara kita mendengarkan, dan terutama cara kita bertindak. Karena dari Yesus kita bisa melihat bagaimana menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang bisa menempatkan diri di tengah alam ciptaan, di tengah sesama, dimanapun dan kapanpun. Itu yang menurut saya inti ya. Memang cukup, ya, bisa dikatakan cukup tebal ya. Lumen Fidei, the light of it ya, terjemahan Indonesianya ya bisa diterjemahkan secara bebas sebagai terang iman, seperti itu. Lalu di dalam Evangelii Gaudium ya, the joy of the gospel ya, sukacita Injil seperti itu, dia memberikan suatu wejangan yang menurut saya urgen untuk kita pahami sebagai orang Katolik ya, seperti itu. Dia bilang tak seorang pun dikecualikan dari sukacita yang dibawa oleh Allah. Dalam tafsiran saya, tak seorang pun dikecualikan itu artinya setiap orang itu layak dan patut mendapatkan sukacita, mendapatkan kabar gembira. Sehingga tidak heran di banyak kesempatan dia itu selalu membangun jembatan, mengetuk tembok supaya apa? Tidak ada, katakanlah apa ya,
orang-orang yang kemudian makin dimarginalkan, orang-orang yang makin disisihkan, karena memang dia sendiri yakin bahwa Allah yang ia imani adalah Allah yang membawa sukacita bagi siapapun, dan tidak ada orang yang dikecualikan. Dan ini memang harus dihidupi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya, apapun bentuknya. Lalu di dalam Misericordia Vultus ya, wajah kerahiman, katakanlah seperti itu. Dia memberikan petunjuk tentang kata kerahiman. Jadi Allah itu kan mewahyukan diri kepada kita. Allah itu dekat dengan kita. Bahkan juga dalam tafsiran saya seperti itu ya. Untuk menemukan Allah tidak perlu mencari-carinya kemana-mana. Allah ada di dalam diri kita. Dan memang bagi dia sendiri nilai keheningan itu juga penting di tengah berbagai macam kesibukan kita, bekerja, dan apapun aktivitas kita. Penting untuk mengambil sikap doa, sikap hening itu penting. Karena disitulah kemudian kita dimampukan dan menjadi sadar bahwa Allah datang menjumpai kita. Lalu efek dari itu semua, kalau kita menjadi sadar bahwa Allah itu ada bersama dengan kita, maka idealnya bagi Paus Fransiskus terkait dengan kerahiman, ya kita itu harus memandang yang lain itu, ya memandang saudari dan saudara kita itu dengan mata yang tulus. Ini yang penting. Bukan mata yang penuh kecurigaan, mata yang membuat orang itu kemudian terancam, mata yang membuat orang itu kemudian menjadi tidak nyaman, mata yang tulus seperti itu. Bahkan dia juga bilang terkait dengan kerahiman, tadi sudah saya katakan, penting bagi kita itu menjadi jembatan yang menghubungkan Allah dengan manusia. Maksudnya bagaimana? Dalam tradisi Gereja Katolik itu diajarkan bahwa setiap orang itu adalah jejak Allah yang tidak terbatas, ya, citra Allah ya, gambar Allah. Maka idealnya ya kalau kita memandang sesama kita, kita sampai kepada Allah, dan harapannya demikian sehingga kehadiran kita itu tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi duri, tetapi sungguh-sungguh kehadiran kita itu bisa menghadirkan Allah, ya, wajah Allah yang penuh kerahiman seperti itu ya, bukan wajah yang bengis ya, wajah yang jahat ya, wajah yang penuh kedengkian dan macam-macam, tetapi wajah yang tulus seperti itu, wajah yang penuh kerahiman itu ditegaskan betul di dalam Misericordia Vultus ya. Kemudian ini yang juga sangat terkenal ya di mana-mana, bahkan riset untuk ini ya, mulai dari jurnal nasional, jurnal internasional, skripsi, tesis, bahkan disertasi ya, mulai yang dari paper untuk majalah apa semuanya, terlalu banyak. Hampir setiap hari mungkin juga ada terbitan dari beragam bahasa. Ini sangat banyak. Saya juga heran. Ini kok tulisan ini apa ya istilahnya meledak begitu ya. Di dalam Laudato Si ya, Laudato Si itu ditekankan terkait pentingnya pertobatan ekologis. Jadi bagaimana kita memaknai pertobatan ekologis bersama Paus Fransiskus secara khusus di dalam dokumen Laudato Si ini, kita diminta untuk membiarkan seluruh perjumpaan mereka dengan Yesus Kristus itu berkembang dalam hubungan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Jadi sekali lagi dia mengulangi kembali bagaimana perjumpaan kita dengan yang lain itu harus sampai pada tataran menampakkan siapa yang kita imani, siapa yang kita ikuti, sehingga kita bisa berlaku adil terhadap ciptaan, terhadap sesama, kita bisa berlaku damai terhadap ciptaan, terhadap sesama, kita bisa berlaku utuh, berlaku integral terhadap ciptaan sesama, seperti itu. Dan ini sesuatu yang bagi Paus Fransiskus menjadi sangat penting. Bahkan dia sendiri juga apa ya, memberikan catatan bagi orang-orang yang meremehkan kepedulian terhadap lingkungan ya. Bahkan juga dia juga mengkritik orang-orang yang tinggal pasif ya, yang tidak mau mengubah kebiasaan dan juga tidak mau hidup konsisten. Memang ini Laudato Si sangat 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 terkenal.
Kemudian di dalam Amoris Laetitia cukup tebal juga, tetapi yang mau dikatakan di situ dia berbicara tentang keluarga. Jadi Paus Fransiskus ini kalau disebut paus rakyat ya memang tepat karena memang dia katakan, yang dia bahas itu memang seputar kehidupan manusia sehari-hari. Seperti itu. Dia katakan, spiritualitas cinta kasih keluarga terbentuk dari ribuan sikap dan ribuan tindakan konkret dan real. Jadi dalam kehidupan keluarga pun dia memberikan nasihat. Kasih yang sejati, kasih yang paripurna, cinta yang sejati, cinta yang paripurna itu tidak bisa dilakukan hari ini, besok enggak. Ya. Besok dilakukan, besoknya lagi enggak. Jadi ini harus dilakukan terus-menerus. Suatu perjuangan yang tidak mudah. Dia mengibaratkan ribuan sikap dan tindakan konkret dan real di dalam keluarga, entah itu dalam relasi dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu, dan lain sebagainya. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, ini juga sangat menarik. Jadi, cinta yang tidak terbatas, kasih yang tidak terbatas, seperti itu. Jadi, orang yang semakin beriman, ya katakanlah orang yang semakin beragama, idealnya semakin punya ribuan sikap dan tindakan konkret dan real di dalam Amoris Laetitia, ya, sukacita kasih, ya, the joy of love, ya, dalam bahasa Inggris. Lalu saudari-saudara, di dalam Gaudete et Exsultate, ya, bersukacitalah dan bergembiralah, ya, dia katakan demikian. Bagi Paus Fransiskus, kita ini kan sebenarnya menempuh jalan, ya, menempuh jalan, mempunyai tujuan, salah satunya menjadi kudus, ya, atau katakanlah menjadi saleh atau menjadi baik atau menjadi benar, dan seterusnya bisa dirumuskan sendiri, ya. Tetapi di sini dipakai kata kekudusan seperti itu. Bagi dia dalam rangka mengejar atau sampai pada kekudusan ini, kita perlu menjalankan, ya, masing-masing dengan caranya sendiri, sehingga kalau dalam tafsiran saya untuk menjadi kudus, ya, tidak harus, ya, menjadi pastor, menjadi romo, ya, menjadi suster, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu baik, itu hanya salah satu pilihan, tetapi kita punya cara masing-masing. Dan apa cara kita ini memang harus terinspirasi, ya. Terinspirasi oleh apa? Apa yang dikatakan Yesus di dalam sabda bahagia, apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Anda bisa membacanya misalnya di dalam Injil Matius, ya, bab 5 ayat 3 sampai 12, ataupun Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 23. Seperti itu. Kita punya jalan, kita punya cara yang khas masing-masing. Semua orang tidak bisa disamaratakan. Seperti itu. Lalu di dalam Kristus Vivit, ya, Christ is alive, ya, Kristus hidup. Di situ dia kembali menegaskan, ya, bahwa kita ini diingatkan, ya, bahwa Tuhan, ya, Allah itu mencari semua orang. Allah itu pengen supaya semua orang itu merasakan kehangatan dan kerahiman, merasakan kasihnya. Dan ini memang menjadi sesuatu yang sangat fundamental, karena ini adalah panggilan kita, ya. Misalkan dalam tradisi Katolik demikian, ya. Mewartakan kehangatan, kerahiman, dan kasih Allah dimanapun dan kapanpun. Lalu di dalam Querida Amazonia, ya, to the beloved Amazon region, ya, Amazon tercinta, katakanlah seperti itu, dia mengutip kesepakatan atau misalkan rembukan atau hasil bersama dari para uskup Ekuador, dikutip demikian. Sistem sosial dan budaya baru yang memberi tempat istimewa pada relasi-relasi persaudaraan dalam suasana pengakuan dan penghargaan, ini penting, terhadap budaya-budaya dan ekosistem yang berbeda-beda, yang mampu melawan setiap bentuk diskriminasi dan penindasan di antara umat manusia. Jadi dia menyoroti pentingnya relasi persaudaraan, pengakuan dan penghargaan. Bahkan dia menyoroti terkait fenomena diskriminasi dan penindasan. Sehingga kenapa dia itu dikenal sebagai sosok yang sungguh-sungguh
berpihak kepada orang-orang yang lemah, ya tidak heran karena memang sejak awal dia punya cara pandang seperti itu. Kemudian di dalam Fratelli Tutti ya, on fraternity and social friendship ya, persaudara-saudara sekalian ya, itu ya di Indonesia ini juga banyak dibahas di mana-mana ya. Di sini Paus memberikan penegasan ya bahwa dengan mengakui martabat setiap pribadi manusia, ya, martabat pribadi manusia itu harus diakui, kita dapat menghidupkan kembali di antara semua aspirasi universal akan persaudaraan. Jadi bagi Paus Fransiskus, yang namanya persaudaraan itu hanya dimungkinkan jika setiap orang, setiap kita itu sungguh-sungguh mengakui martabat sesama kita. Bukan menginjaknya, bukan mengecualikannya, bukan menyepelekannya. Kan ada kecenderungan juga di dalam kehidupan masyarakat, mungkin saudara-saudara juga pernah mengalami atau pernah melihat bagaimana kemudian orang menempatkan diri setinggi mungkin, kemudian merendahkan yang lain, ya, meremehkan, atau mungkin karena gelar atau karena status sosial, karena harta benda dan lain sebagainya, sehingga tidak mau menganggap yang lain. Ya intinya itu sebenarnya jangan sombong, begitulah ya. Jangan sombong. Tak seorang pun dapat menghadapi hidup dalam persaingan. Selama orang terus-menerus bersaing, ya, terus-menerus bersaing untuk mengejar misalkan kekayaan, untuk mengejar nama, ya, untuk mengejar pengakuan, yang namanya persaudaraan kok susah. Ya. Sehingga bagi Paus Fransiskus di dalam Fratelli Tutti ya, mari kita itu bermimpi bersama. Karena memang kita itu sesama manusia yang harus berjalan bersama. Seperti itu. Lalu di dalam dokumen yang lain ya, dari Desiderio Raffi, dia kembali menekankan pentingnya menghargai ya, setiap orang, ya, menghargai, ya, mengorangkan ya, sesama kita. Ya. Jangan membinatangkan sesama kita. Menghargai. Memang kata ini mudah untuk diucapkan, tetapi dari segi praktis memang sangat berat. Ya. Menantang kita untuk berlatih terus-menerus, ya, evaluasi diri, berlatih lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Hanya untuk menghargai setiap orang. Dan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Lalu di dalam Laudate Deum, ya, di dalam Laudate Deum, dia mengingatkan tentang kepedulian kita terhadap sesama manusia dan kepedulian kita terhadap bumi itu saling terkait, ya. Tidak terpisah. Jadi kalau kita peduli kepada sesama dan peduli terhadap bumi, rumah kita bersama, peduli dengan lingkungan itu terkait. Lalu dia katakan juga bahwa serangan terhadap alam itu sungguh-sungguh mempunyai konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat. Karena kalau alam sudah rusak, ya suatu kejadian yang akan terjadi otomatis ya kehidupan kita juga akan berpengaruh seperti itu. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh menjaga alam, maka kehidupan kita juga bisa dikatakan akan menjadi lebih baik seperti itu. Dan tindak ataupun juga tragedi, ya katakanlah perubahan iklim, ya eksploitasi alam ini bagi Paus Fransiskus contoh dosa struktural. Jadi bagi dia itu dosa struktural ini karena yang terlibat bukan hanya 1-2 orang, ada banyak orang yang berpartisipasi dengan caranya masing-masing untuk merusak alam. Sehingga dia sebutnya sebagai dosa struktural. Itu dalam bahasa sederhananya ya dosa rame-rame, seperti itulah ya. Itu dalam Laudate Deum. Lalu di dalam Ces la Confiance ya, dia menonjolkan satu tokoh ya, Santa Teresa ya, dari kanak-kanak Yesus. Bagi dia ini orang kudus yang paling terkenal, bahkan juga dicintai banyak orang. Bukan karena kehebatan dia melakukan banyak hal, tetapi karena ketekunannya ya, dekat dengan Allah, melakukan hal-hal yang kecil-kecil ya, tetapi tekun dan setia setiap hari. Jadi dia menunjukkan juga ada tokoh yang layak diteladani, tentu selain Santo Fransiskus dari Assisi yang sungguh dia, kalau saya bilang, dia jiplak untuk dia hidupkan
dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya, tetapi ada tokoh lain yang dia angkat. Nah, saudara-saudara, itu 12 dokumen yang menurut saya penting. Menurut saya intinya itu dari setiap dokumen. Tentu setiap pembaca akan mempunyai ya kekhasan cara membaca masing-masing, tetapi kalau saya melihatnya seperti itu. Lalu sebenarnya nilai dan makna dari ke-12 dokumen yang ya coba kita lihat secara sangat singkat seperti itu ya. Karena kalau kita baca ya satu hari satu dokumen ya belum tentu kelar ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita sarikan aja. Sebenarnya dalam kepemimpinannya yang menonjol nilai dan maknanya itu dia itu pengen melaksanakan Konsili Vatikan kedua yang dia sebut eh, kembali ke sumber kasih murni konsili. Jadi Konsili Vatikan kedua itu kan dikenal ya sebagai bagaimana kemudian kita itu penting membuka jendela kamar kita supaya ada pergantian udara. Ya dalam bahasa sederhananya, di dalam Konsili Vatikan kedua itu salah satu hal dari sekian banyak hal yang ditekankan itu kita itu harus peka terhadap tanda-tanda zaman. Kita itu sedang berada di zaman apa? Kita itu sedang berhadapan dengan apa? Dengan kemiskinan, dengan eksploitasi, dengan perusakan atau dengan penindasan dan lain sebagainya. Peka terhadap itu lagi. Jadi dia pengen menemukan kembali semangat konsili dan mencoba barangkali kita sudah stagnan dan loyo gitu ya. Perlu memperbarui semangat kita sendiri ya terkait dengan spirit konsili yang membuka jendela ya sehingga angin segar masuk, kemudian angin yang di dalam kamar atau dalam ruangan itu bisa keluar seperti itu. Lalu yang kedua, nilai dan makna dari ke-12 dokumen ini, dia mau mengatakan kepada umat Katolik bahwa urgen bagi kita itu menjadi umat yang misioner. Maksudnya bagaimana? Kita itu harus menjalani kehidupan sebagai misionaris ya, yang terus berjalan. Tidak bisa kita tuh mandek seperti itu. Berjalan ngapain? Berbagi sukacita, berbagi kabar gembira, berbagi sukacita kabar gembira melalui hal-hal yang bisa kita lakukan. Apapun itu. Sebagai pengajar, sebagai penulis, sebagai aktivis, sebagai periset, sebagai orang yang peduli kepada alam dan orang-orang kecil, sebagai orang yang terus menegakkan keadilan, perdamaian, dan juga keutuhan ciptaan. Itu sukacita yang harus kita jalankan ya sebagai seorang misionaris ya, yang terus berjalan ya, tidak mandek di kamar dan mau terjadi angin topan banjir diam-diam wae enggak, kita berjalan seperti itu. Lalu pesan nilai dan makna lain dari ke-12 dokumen itu tadi merawat rumah kita bersama ya. Terutama ini sangat menonjol di dalam Laudato Si yang terbit tahun 2015 dan juga Laudate Deum tahun lalu 2023. Dia sungguh-sungguh mengingatkan penting apa itu mengatasi perubahan iklim itu tidak diragukan lagi, dan ini sungguh-sungguh menjadi apa ya pilar utama kepausannya, sehingga memang dia ini tipe orang yang tidak bosan kendati harus mengulang, kendati harus mengingatkan, harus ngomong terus-menerus tentang perubahan iklim, pentingnya merawat rumah kita bersama. Lalu poin lain nilai dan makna dari ke-12 dokumen itu yang bisa kita tarik benang merahnya adalah menjalani hidup penuh belas kasih, sehingga layak dia itu disebut sebagai paus yang rahim, paus kerahiman, paus yang diwarnai belas kasih, sehingga bagi dia ya ada baiknya kita itu merenungkan tentang kerahiman itu dalam hidup kita. Dalam tafsiran saya, ketika kita harus merenungkan kerahiman, mungkin kita harus melihat apakah kehidupan saya, misalkan Anda usianya 40 atau 50 atau 60 atau 70 gitu ya. Lebih banyak kerahiman atau keserakan atau bahkan kedustaan seperti itu. Sehingga ini panggilan kita menjalani hidup dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kerahiman seperti itu. Lalu nilai dan makna lain dari ke-12 dokumen kalau kita tarik ya, kita itu mencari, mengejar kekudusan yang otentik, dan tentu bagi dia
untuk mencapai kekudusan ya setia ya, hidup dalam kekudusan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang sehari-hari. Dan ini yang juga menarik ya, bukan sekadar puas dengan kehidupan yang hambar dan biasa-biasa saja. Tidak bisa. Kita harus melampaui yang hambar dan yang biasa-biasa saja dalam kehidupan sehari-hari itu. Memang kendati hal-hal yang kita lakukan kecil, tetapi kita lakukan dengan tekun dan setia terus-menerus ya. Itu sesuatu yang keren, seperti itulah bahasanya ya. Yang tidak hambar, yang tidak biasa saja. Lalu nilai dan makna lain dari ke-12 dokumen, Paus Fransiskus sebenarnya mau mengatakan juga penting bagi kita itu mengalami gereja sebagai komunitas. Jadi menjadi anggota gereja yang aktif seperti itu. Aktif bukan saja menghadiri ya seperti misa, perayaan Ekaristi hari Minggu ataupun kegiatan-kegiatan rohani lainnya, tetapi menjadi anggota gereja yang aktif ketika berhadapan dengan persoalan sosial real yang ada di tengah masyarakat. Dan disitulah bagi dia penting menjadi anggota gereja yang aktif. Ya, ya memang kita pasti mengalami kegagalan, ketidaksempurnaan, dan seterusnya. Tetapi upaya untuk terus-menerus menjadi anggota gereja yang aktif itu menjadi sesuatu yang esensial, fundamental. Lalu undangan terakhir ya bagi Paus Fransiskus kalau kita membaca ke-12 dokumen, kita tahu ya, kita semua tahu bahwa berjalan kaki itu baik ya, berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan fisik kita ya. Kalau kita keluar rumah ya di Jakarta itu, apalagi kalau akhir pekan ya, orang berbondong-bondong untuk olahraga seperti itu ya, baik untuk kesehatan fisik. Nah kita ya diundang seperti itu ya, untuk berjalan kaki juga. Berjalan kaki, bahkan berjalan kaki jauh bersama Paus Fransiskus. Dan ini bermanfaat ya untuk kesejahteraan rohani. Ini bermanfaat untuk kesejahteraan rohani. Jadi kalau kita mendengarkan secara sekilas dari 12 dokumen yang menurut saya penting, itu menyehatkan kita kalau kita lakukan. Supaya kita itu tidak sakit ya, tidak menjadi manusia yang sakit. Dan tentu perjalanan yang kita lakukan ini sekali lagi harus diwarnai dengan sukacita, kegembiraan, bukan tangisan, bukan murungan, bukan omelan, bukan keluhan ya. Harus ada sukacita. Memang ini omongan yang gampang diucapkan, tetapi memang susah untuk dilakukan. Nah, kita akan masuk setelah kita melihat secara sekilas ya 12 dokumen penting Paus Fransiskus ya sebelum datang ke Indonesia. Lalu makna kedatangan Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik dengan segala kiprahnya, dengan segala keteladanannya, dengan segala apapun yang dia katakan dia lakukan. Sebenarnya makna kedatangan Paus Fransiskus bagi Indonesia itu apa gitu ya. Jadi dalam banyak kesempatan itu kan sudah mulai dituturkan ya di berbagai macam media ya, baik cetak, elektronik ya, maupun juga diskusi-diskusi melalui Zoom, ya, live streaming, macam-macam ya. Dari situ kita dapat melihat, bahkan juga dari pesan Paus sendiri ya, ketika mengunjungi sejumlah tempat gitu ya, yang nampak, yang menonjol makna yang bisa kita ambil. Sikap saling menghargai terhadap kekasan. Apa yang khas? Karakteristik budaya, etnis, bahasa, dan agama. Dan ini sangat Indonesia banget. Mungkin ya. Saya ini juga berbeda secara budaya ya, dengan Mbak Amer, dengan Mas Ani, dengan teman-teman lainnya ya, dengan Mas Elsa dan segala macam. Berbeda, tetapi harus sampai pada sikap saling menghargai, kekasan. Lalu hal lain, semangat persaudaraan. Tetapi bukan sekedar ide atau gagasan tentang persaudaraan seperti yang sudah kita coba lihat tadi, tetapi menyadari persaudaraan ini tujuan yang luhur. Tujuan yang luhur yang bisa menuntun kita sampai kepada kebaikan bersama ya, bonum commune atau common good. Nah, ini yang juga penting.
Sehingga politik yang ideal itu harus ya, politik yang ideal itu harus memperjuangkan kerukunan, bahkan memastikan rasa hormat atas hak-hak dasar manusia, memastikan terjadinya pembangunan berkelanjutan, memastikan adanya solidaritas, dan juga upaya mencapai perdamaian. Bahkan yang menjadi penting dalam kunjungan Paus ke Indonesia, kalau kita melihat, sebenarnya dia nggak usah ngomong saja sudah berbicara banyak sebenarnya. Membangun jembatan. Lalu realnya bagaimana? Memperkokoh sinergi, kerjasama. Bahkan menyatukan kekuatan untuk mengatasi berbagai macam penderitaan moral, ekonomi, dan sosial. Dan tentu sekali lagi, memajukan perdamaian dan kerukunan. Itu makna yang pertama. Lalu yang kedua, kehadiran Paus Fransiskus dalam banyak kesempatan kan dia kasih ceramah gitu ya. Ya bisa disebut ceramah begitulah ya, atau menyampaikan pesan ya. Dia mengingatkan penting bagi kita, dan saya rasa ini tepat gitu ya, untuk kembali ke dalam spiritualitas. Spiritualitas apa? Spiritualitas untuk merasakan, untuk meyakini, untuk mengakui, untuk sungguh-sungguh menyadari kehadirannya, kehadiran Tuhan, kehadiran Allah, kehadiran Dia yang tidak terbatas di dalam alam semesta dan di dalam kehidupan kita. Dan ini akan membantu kita bagi Paus Fransiskus ya, untuk lebih ya mengenali diri kita sendiri. Untuk kenal, dan sebenarnya kalau kita mau jujur ya bagi Paus Fransiskus, sebenarnya kita ini orang yang kecil, saudari-saudara, orang yang kecil dan orang yang dikasihi. Orang yang kecil, orang yang dikasihi. Bahkan kalau dalam bahasa saya menafsirkan gitu, kita itu orang yang rapuh, rapuh sekali. Bahkan saya ini menjadi semakin apa ya? Menjadi semakin sadar gitu ya, bahwa kita itu rapuh ketika saya melayani, memimpin Ekaristi untuk mendoakan saudari dan saudara yang meninggal di rumah duka. Itu yang meninggal itu bervariasi. Ada yang 3 minggu baru lahir sudah meninggal, ada 45 sudah meninggal. Kok saya rasanya jarang sekali menemukan di atas 70 begitu ya. Itu fakta real. Atau mendoakan ketika memberi minyak suci ya, orang-orang yang sudah sekarat di ruang ICU gitu ya. Mungkin perlu juga kita itu menjenguk orang sakit gitu ya, supaya sadar bahwa kita itu sebenarnya kecil ya, kita itu rapuh ya. Itu mungkin yang dekat dengan kita, ataupun fenomena-fenomena yang lain ya, perdagangan manusia macam-macam gitu. Itu bagaimana kemudian orang itu direndahkan ya, dirapuhkan, ditiadakan, semakin dikecilkan ya. Lalu hal lain yang juga penting, saling menyambut satu sama lain. Ini tidak bisa yang satu agresif ya, agresif dalam arti positif, maksudnya aktif banget untuk menerima yang lain, lalu yang sebelahnya biasa-biasa saja ya, adem-adem baik gitu ya, nggak bisa. Saling menyambut, ada kesalingan satu sama lain. Bahkan dalam hal ini juga penting untuk menghargai kontribusi dari semua orang. Bahkan ekstrimnya berani menderita bersama orang lain ya. Empati ya, bukan sekadar simpati. Jadi simpati dan empati itu kan beda ya. Misalnya kalau ada tetangga yang sakit atau yang meninggal, aduh kasihan dia masih muda, sakit gitu. Tapi kalau yang empati kan bisa sampai ya memberikan bantuan. Jadi menderita bersama dalam arti seperti itu ya. Tergerak hatinya ya, untuk seperti itu. Bahkan dia menekankan ya makna yang bisa kita ambil dari kunjungannya itu mendekat satu sama lain, membungkuk dan menyentuh. Bayangkan, Jakarta ini kan panas. Paus Fransiskus ini kan sudah umur 87 ya. Tahun ini sudah mau bulan depan atau 2 bulan lagi ya. Dia sudah 88, bayangkan. Dengan udara yang panas ya, dia duduk di depan ya, membuka kaca, menyalami orang, tidak ada segan-segan. Ini kan tindakan yang menurut saya edan sebenarnya. Edan dan nekat.
Jadi dia membungkuk dan menyentuh. Bahkan bagi dia ketika memberi sesuatu ke yang lain itu harus sampai pada sentuhan itu. Sampai ada bersama melihat orang yang lain menderita. Ya bahasa sederhananya ya. Tidak cukup ditransfer gitu ya. Orang yang memberi juga harus hadir. Idealnya seperti itu kalau memungkinkan. Bagi Paus Fransiskus. Seperti itu. Mendekat. Bukan menjauh. Lalu hal lain yang bisa kita maknai dari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, itu kan dia sangat menampakkan ya, perjumpaan dengan yang ilahi itu penting. Dan perjumpaan dengan yang ilahi itu harus berbuah. Berbuah di dalam hal apa? Berbuah di dalam keyakinan dan juga semangat, percaya, memegang teguh prinsip ini, bahwa kehidupan itu lebih kuat dari kematian. Dalam arti begini, mari kita itu menjaga saudara-saudara kita, bukan melenyapkannya, bukan menindasnya, bukan mematikannya. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita itu keluar dari ego. Dan saya kira Paus Fransiskus ini orang yang sudah selesai dari dirinya sendiri. Orang yang sangat keluar dari egonya. Berjumpa dengan siapa saja. Dan juga bagi dia yang bisa kita maknai bahwa kita semua ini adalah saudara. Sehingga penting untuk menjaga agar ikatan persahabatan, perhatian, dan juga relasi timbal balik itu tumbuh. Bahkan bagi dia ikatan persahabatan yang pribadi, yang personal itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Lalu hal lain yang bisa kita maknai dari kedatangan Paus Fransiskus itu adalah kemampuan untuk mendengarkan. Seringkali orang itu kan susah ya untuk mendengarkan dan lebih suka ngomong. Itu kenyataannya. Tetapi ketika kita mendengarkan ya, apapun itu nasihat yang baik-baik, ataupun juga dalam konteks sebagai orang Katolik mendengarkan sabda atau firman Tuhan, itu harapannya mengubah ya cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bertindak, sehingga kita mendapatkan terang ya, kita mendapatkan air kehidupan ya, kita mendapatkan penghiburan. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana menjadi sesuatu yang urgen seperti itu untuk membuka jalan kehidupan ya, melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk, rasa takut ya, hidup suam-suam kuku ya, anget-anget tai ayam ya, mau maju nggak jelas, mundur tidak jelas ke kiri atau ke kanan nggak jelas ya. Berani menjalani kehidupan baru. Lalu juga mana yang bisa kita ambil, membangun masyarakat yang lebih adil ya. Melangkah maju di jalan perdamaian dan dialog ya. Menaburkan kasih ya. Dan memperlihatkan bahwa kita itu punya budi, punya hati yang baik dan benar. Lalu hal lain yang bisa kita manai dari kunjungan Paus Fransiskus, kalau kita lihat, kita bisa pelajari kan, dia ini kan orang yang sangat rendah hati ya, tadi sudah saya katakan, menurunkan jendela, ya, melambaikan tangan sepanjang jalan. Ya. Bahkan dia itu, kehadirannya itu sebenarnya mau menunjukkan pentingnya menumbuhkan dan mengembangkan di dalam kehidupan nyata sehari-hari kesetaraan ya, inklusivitas ya, mencari solusi bersama ya. Kata multilateralisme itu juga banyak dia sebut di dalam dokumen-dokumen yang dia tulis secara khusus misalnya di dalam Fratelli Tutti ya, kerjasama. Fratelli Tutti kan ditulis waktu pandemi COVID-19 dan di situ dia dengan tegas kita ini tidak bisa ya melewati katakanlah pandemi, persoalan itu sendiri-sendiri. Kita harus bergandengan tangan karena kita ada di perahu yang sama seperti itu. Lalu juga etika kemanusiaan itu juga sangat menonjol. Ya. Kemudian toleransi, keadilan sosial, ya. Relasi antar warga menjadi sesuatu yang penting. Lalu juga kunjungan Paus Fransiskus ini juga mengandung makna ya. Orang ini kan sangat ikonik gitu ya, sehingga daya tarik Paus Fransiskus itu sangat kuat. Belum datang ke Indonesia itu sudah berita itu muncul terus setiap hari itu ya.
kegiatan juga terus ada untuk menandai, untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Dan daya tariknya itu bukan karena hal-hal yang tinggi-tinggi atau muluk-muluk ya. Tapi yang saya soroti ya, wajahnya ini teduh gitu ya. Wajahnya itu teduh, sederhana. Orang tidak takut untuk dekat dengannya. Dan bagi saya ini manusia yang ideal itu seperti itu. Orang tidak takut dengannya. Hal ini juga membuat tetesan air mata orang kendati hanya menonton di televisi atau di YouTube dan sebagainya. Banyak orang juga mengatakan kepada saya, menangis seperti itu. Karena memang daya tariknya sangat kuat. Tindakan-tindakan simbolis juga, ini juga penting untuk kita lihat ya. Mencium tangan imam besar Masjid Istiqlal. Ya. Bahkan juga bagaimana aura kedamaian ya. Aura kusuk itu juga tercipta dan sungguh-sungguh kuat ya di GBK waktu itu 80-an ribu lebih saya kira umat hadir untuk berdoa bersama merayakan Ekaristi. Dan ini memang kenapa demikian? Karena aura dan pesona Paus Fransiskus ini terpancar kuat. Dan sekali lagi, kekuatan aura dan pesonanya ini, kalau kita lihat dari ke-12 dokumen itu tadi, itu karena kedekatannya dengan Allah yang ia imani secara konsisten. Dan ini ia hidupi betul. Lalu saudari-saudara, makna lain kedatangan Paus Fransiskus, dia memberi pengharapan. Pengharapan dalam arti meneguhkan, bahkan juga memberi penghiburan bagi mereka yang terpinggirkan, yang tertindas. Bahkan juga dalam arti tertentu ya, dalam tafsiran saya, Paus Fransiskus ini menunjukkan cinta kasih politik. Bagaimana politik itu kemudian harus dikelola dengan baik. Ya. Politik yang mempunyai hati nurani. Ya. Kebetulan di dalam buku ini, di mengurai pokok-pokok pikiran Paus Fransiskus, ya, ditulis oleh 12 orang, saya menulis tentang politik yang baik menurut Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti, ensiklik Fratelli Tutti. Lalu juga menghormati budaya, martabat, dan hak-hak, serta mengakui peran penting ini yang masyarakat adat dalam mengatasi krisis lingkungan. Bahkan ini menonjol di dalam ensiklik Laudato Si, ya. Dia mengangkat ya, indigenous people, ya, masyarakat adat. Lalu ini saya kira yang terakhir seperti itu ya, untuk memahami makna kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Jadi kehadirannya di Indonesia itu menjadi simbol persahabatan dan dialog antar umat beragama dan di Indonesia. Dan saya kira Paus juga sangat terkesan ya, bagaimana di Indonesia itu beragam bahasanya, beragam budayanya, beragam agamanya. Sehingga ini semakin memperkuat, apalagi spirit atau semangat persaudaraan yang dibawa oleh Paus Fransiskus, ya. Sehingga menjadi semakin bermakna. Ya. Lalu penghormatan kepada bangsa Indonesia yang menjaga persaudaraan atas keberagaman. Tentu dalam realitas ya terjadi dinamika ya, naik turun, tetapi upaya dari setiap orang kalau kita amati itu tetap ada untuk memungkinkan terejawantahnya persaudaraan atas keberagaman. Ya karena memang Indonesia ini bisa dikatakan ya miniatur keberagaman dan toleransi dunia. Dan ini yang paling penting, makna kedatangan Paus Fransiskus memang ini membawa misi perdamaian. Dia pengen menjadi misionaris ya, pembawa perdamaian antar umat beragama, toleransi, ya. Bahkan juga penghapusan diskriminasi. Dan memang kemudian kunjungan Paus dapat memberikan inspirasi dan dorongan ya, sekali lagi ya di tengah keberagaman kita untuk persatuan dan kerukunan antar umat beragama dan terus-menerus menggelorakan semangat dialog antar agama ya, yang juga menghasilkan harapannya ya satu gerakan global untuk kemanusiaan atau bisa ditambahkan ya untuk lingkungan hidup juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah 1 jam, saya rasa sudah cukup. Saya kembalikan kepada
dua MC kita. Terima kasih. Terima kasih Romo Yohanes. Terima Wah, kasih Romo. menyimak nih dari rangkaian apa disarikan 12 dokumennya itu ya, yang harusnya kita baca berapa hari Romo? Jadi dalam beberapa menit. Oke, ya Mas Anik. Oke, eh keren. Saya kira eh, kita punya bahan yang cukup banyak ya, meskipun banyak juga yang masih bisa kita diskusikan gitu ya. Eh, Kalau saya boleh agak berposisi kritis gitu ya, Romo, eh, kita kurang kurang jauh untuk mendiskusikan. Mungkin nanti bisa diperdalam oleh teman-teman. Sudah ada dua raise hand di sini gitu ya. Buat Indonesia ada satu analisis kecil yang melihat bahwa ini timnya Romo ini agak miskalkulasi melihat Indonesia nih gitu ya. Karena posisi imam besar Istiqlal itu agak berbeda dengan kayak Grand Sheikh Al-Azhar gitu. Indonesia itu Islam Indonesia itu tidak direpresentasi oleh satu imam besar. Jadi secara simbolik itu mungkin di atas permukaan kelihatan nampak merepresentasikan, tapi bagi umat Islam di Indonesia itu tidak selalu berarti begitu gitu ya. Bahkan kan gini, kalau Indonesia pimpinan tertingginya kalau agama-agama dalam Islam, aliran-aliran dalam Islam itu ketua MUI. Ini yang diambil itu Imam Masjid Istiqlal yang sebenarnya oleh umat Islam pun sebenarnya dianggap seperti biasa. Tokoh salah satu tokoh agama saja bukan tokoh agama tertinggi di Indonesia. Itu salah baca satu yang sempat di-highlight sama teman-teman di eh, antar pemikir Islam ya. Yang kedua eh, eh, sebenarnya kan Paus Fransiskus itu bicara banyak soal Palestina ya, soal di luar konteks Indonesia ya. Tapi kan ke Indonesia itu ada problem intoleransi ya, problem intoleransi yang cukup tinggi. Itu tidak terlalu disinggung oleh Paus. Paus hanya bicara seakan-akan normatif, kira-kira masalah itu nggak ada. Bicara Bhinneka Tunggal Ika, persaudaraan dan lain sebagainya yang kemudian padahal problem yang dihadapi Indonesia ini, kalau kita teman-teman di lapangan tuh melihat intoleransi ini cukup akut. Padahal juga pada saat yang sama, kedatangan Paus ke Istiqlal itu kan dipermasalahkan oleh sekelompok Muslim. Ya, meskipun kecil tapi itu berteriak nyaring juga. Dan itu tidak tercapture ya oleh kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Nah, tapi bahwa kemudian di Istiqlal itu penyambutan oleh kelompok yang berbeda agama di Istiqlal semuanya diajak gitu ya, eh, representasi agama-agama, bahkan saya mengkonfirmasi ya teman-teman penghayat kepercayaan diundang, teman-teman Bahai diundang, tapi setelah itu saya cek di media-media Eropa mereka tetap mengambil permukaannya, kira-kira bahwa di Indonesia Paus Fransiskus itu disambut oleh 6 agama resmi di Indonesia. Padahal perspektif agama resmi ini udah bergeser dan sebenarnya di Istiqlal itu banyak juga agama-agama yang dianggap tidak resmi sebelumnya itu juga diundang. Itu nggak tercapture juga gitu ya. Jadi perbedaan eh, perbedaan pada detail di Indonesia itu tidak betul-betul di capture oleh terutama oleh sudut pandang Vatikan ya kira-kira begitu. Nah itu dua dua sudut pandang kritis yang menurut saya menarik juga untuk kita diskusikan. Tapi juga ada dua yang raise hand di sini Amel, Ya, gitu kita kasih kesempatan. kita kasih kesempatan. Yang pertama barangkali Carol ya, karena sudah chat lebih awal, baru ke Mbak Esti, lalu nanti mungkin kita kembalikan ke Romo Yohanes biar sekalian langsung Oke, dijawab. Itu? silakan Om Carol. Ya. Terima kasih. Mohon mohon bantuan co-host untuk menjadi pendamping Ya, saya. Apa sudah itu ya? kan? Karena di sini
jelek jaringan saya. Ini ya, saya ambil rame di sini, maaf. Nanti Oke, silakan. ini Cukup saya jelas, curi-curi cukup waktu jelas. bentar. Ya, terima kasih. Oke, mau Ah, dibacakan ya, berarti ya, ya? oke, Atau oke. gimana? Iya, iya, terima kasih, Coach. Ya, ya, monggo Oke, silakan. oke. Bantuannya mohon bantu. Silakan. Ada catatan panjang dari Om Carol tadi di chat room ya. Ya, dibacakan aja berarti Mas Anik ya. Oke, silakan. Dalam semangat kunjungan Paus Fransiskus yang menekankan perdamaian dan kepedulian terhadap lingkungan, apakah Romo melihat veganisme sebagai salah satu cara konkret untuk mewujudkan kepedulian tersebut? Mengingat dampak besar dari industri peternakan terhadap lingkungan. Apakah pola makan berbasis tumbuhan bisa menjadi langkah spiritual dan praktis bagi umat beragama, terutama umat Katolik di Indonesia, untuk menjaga kelestarian bumi? Selain itu, penganut Jainisme melalui ikrar ahimsa sudah lebih dahulu menjalankan prinsip non-kekerasan terhadap semua makhluk hidup, termasuk dengan pola makan vegan. Apakah Romo melihat pendekatan ini sejalan dengan ajaran kasih universal dalam tradisi Katolik? Bisakah pola makan berbasis tumbuhan menjadi salah satu bentuk ahimsa modern dalam merespon tantangan lingkungan yang kita hadapi? Wah, menarik nih. Oke, menarik, menarik. Jadi Ya, juga terima kasih. Tapi ekologis. sebelum sampai ke Saudara Karol, saya Ya. ingin menanggapi Mas Anik tadi ya, dua catatan yang menarik. Ya, saya juga paham bahwa eh, imam besar ya Istiqlal itu bukan representasi dari Islam, seperti itu saya paham. Dan saya sendiri juga tidak eh, tahu bagaimana prosesnya sehingga terjadinya dialog di Istiqlal, kemudian eh, imam besar itu yang salah satunya yang menyambut seperti itu. Tetapi poin yang mau saya katakan bahwa kesediaan Paus untuk bertemu dengan siapa saja, itu saja, tidak terkait dengan siapa harus mewakili siapa, tetapi bahwa keterbukaan Paus untuk bertemu dengan siapa saja itu yang ingin saya garis bawahi, bahwa itu bukan representasi secara keseluruhan, ya seperti itu, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini pertanyaan Saudara Karol ini rupanya berulang-ulang ya, hampir sering di setiap kesempatan selalu bertanya tentang pola makan, veganisme, dan macam-macam ya, terkait diskusi lingkungan seperti itu. Saya hanya bisa memberi tanggapan seperti ini sejauh saya mampu seperti itu ya. Manusia itu kan mengupayakan ya, dan berupaya mengupayakan bahkan juga memberi makan ya untuk tubuh ya, melalui makanan dan minuman sehari-hari seperti itu, bahkan juga memberi makan untuk jiwa seperti itu. Eh, dan kalau kita lihat dalam sejarah seperti itu ya, makanan atau tindakan makan itu kan menjadi kebiasaan ya, bahkan menjadi suatu ritus seperti itu, bahkan nenek moyang kita seperti itu mengisi, bahkan juga mewarnai hidup itu dengan rasa ya, berjumpa serta mengelilingi meja makan ya, yang memungkinkan terjadinya perayaan makan bersama seperti itu. Dan harus dicatat juga bahwa tindakan makan bukan sekadar mengenyangkan rasa lapar di perut, tetapi juga mengenyangkan rasa lapar akan apa ya, kehendak untuk berjumpa dengan yang lain seperti itu. Dan pada tataran tertentu ya penting untuk memadukan ya tindakan makan dengan kasih yang dimanifestasikan dalam tindakan berbagi. Sebenarnya spirit makan itu kan spirit untuk berbagi seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin tarik lebih jauh seperti itu. Kalau kita memaknai meja makan secara lebih dalam seperti itu ya, bagi saya meja makan itu meja harapan, tetapi juga meja kasih seperti itu, di mana harapan yang besar itu harus disertai dengan kasih yang besar, dan harus juga disadari bahwa memang dalam diri manusia itu terdapat yang namanya kebaikan, tetapi juga ada yang namanya kerakusan. Kebaikan itu tentu memelihara diri manusia, sedangkan kerakusan itu menghancurkannya.
Sehingga manusia ya diharapkan tidak mengubah momen sakral makan ini menjadi kesenangan, kerakusan belaka, ya, meninggalkan dimensi persekutuan dengan yang lain. Jadi tindakan makan itu kan tindakan persaudaraan, tindakan persekutuan. Dan diharapkan juga tindakan makan ini diharapkan memicu kasih dan dialog, ya, menyentuh hati setiap orang, ya, serta menopang tubuh dan jiwa, karena memang dalam harmoni manusia itu akan tercipta, ya, persekutuan, ya, melalui tindakan makan seperti itu. Lalu yang ketiga, hal lain jauh yang mau saya katakan, pada hakikatnya makan itu penting untuk kehidupan manusia, ya. Makan itu menampilkan keterkaitan kompleks, ya, antara diri sendiri dan yang lain, ya. Antara nafsu makan dan pencernaan. Ada etika dan politik di situ. Ada alam dan budaya di situ. Dan lain sebagainya. Dan memang kemudian tersedianya makanan untuk manusia ini juga memperlihatkan, ya, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih spiritual itu, memperlihatkan kebaikan Allah yang melimpah dan juga senantiasa memberikan diri dalam kasih, ya, bahkan kebenaran, kebaikan, dan juga keindahan. Lalu hal lain yang mau saya katakan, manusia itu kan hidup melalui pengorbanan, ya. Kita tidak bisa hidup tanpa tumbuhan, kita tidak bisa hidup tanpa hewan, kita tidak bisa hidup tanpa sesama. Bahkan di dalam satu piring yang ada di dalam makanan yang kita santap, itu ada keringat petani, ada sopir yang mengangkut di situ, ada ibu-ibu yang bangun pagi-pagi, bukan sekedar sesuatu yang tersaji. Dan tindakan makan mengajarkan kepada kita untuk hidup manusia itu membutuhkan yang lain. Yang lain harus mati supaya manusia hidup. Yang lain itu siapa? Bisa disebut hewan, bisa disebut tumbuhan, atau apapun. Jadi manusia itu hidup, darah, daging yang kita ada saat ini, itu karena kematian yang lain juga. Maka itu yang sesuatu yang harus digarisbawahi dan harus dipahami. Lalu terkait dengan vegan seperti itu, ya, tindakan vegan yang terus-menerus, saya kira Saudara Karol itu bertahun-tahun mempertanyakan hal ini, ya, entah di forumnya Budi Munawar atau di forumnya kami atau di mana-mana, ya, dipromosikan terus. Baik, ya, silakan bahwa tindakan vegan, ya, mengurangi makan atau bahkan tidak memakan berbagai macam jenis hewan, tapi hanya makan tumbuhan. Tetapi kendati makan tumbuhan pun yang harus digarisbawahi, kita hidup dari pengorbanan. Bahwa kemudian kaum vegan mengatakan daging mempunyai dampak terhadap iklim karena kotoran sapi dan lain sebagainya, kalau kita belajar ilmu sains itu katakanlah seperti itu, berpengaruh, ya, memang berpengaruh. Tetapi poin yang mau saya katakan, apakah vegan ini menjadi relevan? Ya, saya bilang relevan, tetapi relevan yang mau saya katakan lagi bahwa tetap mau kita vegan, mau kita tidak vegan, yang pertama-tama harus disadari adalah kita hidup dari pengorbanan. Maka kalau sudah tahu begitu, Paus Fransiskus sendiri bilang, ya, dalam Laudato Si, kalau kita membuang makanan, kita itu sebenarnya merampas hak orang miskin. Jadi ini yang perlu dicatat, ya. Jadi dalam rangka merawat lingkungan, ya, saran saya, kalaupun setuju boleh, enggak pun juga enggak apa-apa. Kita punya cara masing-masing. Apapun yang bisa kita lakukan. Dan catatan lain, jangan sampai karena menganggap cara saya yang paling benar, kemudian mengatakan dan juga mengolok-olok, bahkan mendiskriminasi, katakanlah seperti itu, cara orang lain itu tidak berguna, tidak berfungsi, atau lain sebagainya. Paus Fransiskus sendiri menghayati bagaimana pentingnya menghargai, ya, menghormati, ya, peran yang lain. Tetapi itu poin yang mau saya katakan, seperti itu. Terima kasih.
Menarik. Pada bagian terakhirnya saya suka itu. Pada bagian terakhir itu poin pentingnya. Baik, sebelum ke Mbak Esti tadi ada komentar yang menarik dari Mas Elza. Romo Yohanes punya cara yang khas selalu menyebut saudari-saudara, beda dengan yang lazimnya saudara-saudari. Ini apa? Itu Kesengajaan atau ada filosofinya itu pasti itu. Menyebut saudari-saudara ya. 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 Paus Fransiskus itu kan mengambil nama kepausannya, nama aslinya kan George Mario Bergoglio ya. Jadi setiap paus itu kan mengambil nama kepausan dan dia mengambil nama Fransiskus dari Asisi. Dan dia pengen benar-benar ya menghayati, menghidupi, mengejawantahkan dalam kepemimpinannya apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh Santo Fransiskus dari Asisi. Nah, kalau kita melihat sumbernya ya yang diteladani oleh Santo Fransiskus yang diteladani oleh Paus Fransiskus itu adalah Santo Fransiskus dari Asisi. Nah, dia dalam hidupnya dalam banyak narasi yang mengisahkan Santo Fransiskus dari Asisi, dia ini menyapa ya seluruh alam ciptaan itu sebagai saudari dan saudara. Ya. Saudara. Dia menyebut bulan itu sebagai saudari bulan, ya. Matahari sebagai saudara matahari, ya. Yang lain saudari dan saudara. Karena bahkan kematian pun dia sebut sebagai sister death, saudari maut badani. Jadi hanya orang edan yang bilang begini, kematian sebagai saudari. Kenapa dia bilang kematian itu sebagai saudari? Karena kematian itu sesuatu yang dekat dengan kita. Atau kalau dalam tafsiran saya, kematian itu ada di depan mata kita, 5 cm di depan mata kita. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Sehingga bagi Santo Fransiskus dari Asisi, kematian itu disebut sebagai saudari karena kita tidak perlu takut dengan kematian, itu sesuatu yang dekat dengan kita. Nah, hal lain juga kenapa Santo Fransiskus itu menyebut ya yang lain sebagai saudara, sebagai saudari, ini mau menunjukkan bahwa kita itu dekat ya. Memang kita itu beragam ya. Kita itu beragam, tetapi kita itu dekat. Dalam tafsiran bebas saya yang ya cukup serius mendalami Santo ini, kenapa kita itu menyebut yang lain itu sebagai saudari dan saudara? Yang lain itu punya hati, yang lain itu punya perasaan, yang lain itu punya akal budi, yang lain itu punya kehendak bebas, yang harus kita hormati, kita hargai. Tidak bisa kita itu kemudian menginjak-injak yang lain, mendiskriminasi yang lain. Maka memang kata ini sederhana, saudari dan saudara. Mau mengatakan bahwa sebenarnya itu kita dekat, bukan yang lain. Ya. Kita itu dekat, bukan yang lain. Seperti itu. Nah, hal ini kemudian sungguh terejawantah ya dalam kepemimpinan Paus Fransiskus. Kata saudari dan saudara ini bukan sekedar dia ucapkan sebagai sesuatu yang glamor, sebagai capture, bukan. Lihat itu di berita-berita itu bagaimana dia membasuh kaki para tahanan. Ya katakanlah dalam situasi masyarakat mereka dicap sebagai penjahat gitu ya. Dia basuh, dia cium kakinya. Kalau itu bukan saudari dan saudara yang dekat, yang dia pahami dekat, nggak mau. Kenapa sampai dia membuka kaca mobil dengan kondisinya sudah tua, polusi di Jakarta panas ya nyengat demikian. Kita saja kalau di ruangan 100 orang kemudian AC-nya dikit banget gitu saja sudah waduh panas apa segala macam. Kenapa? Karena dia menyadari betul orang-orang yang ada di Indonesia ini adalah saudari dan saudara saya. Kenapa dia mau sekali memberkati anak-anak, menyalami orang yang ada di pinggir jalan? Karena spirit itu saudari dan saudara. Jadi seperti itu. Memang hal ini sederhana, tetapi saya kira mempunyai implikasi yang sangat mendalam. Karena dalam kehidupan kita kan seringkali orang sibuk untuk mengejar pengakuan sehingga menindas yang lain, ya, menyalip yang lain atau meniadakan yang lain karena tidak lagi melihat bahwa yang lain itu saudari saya, saudara saya. Mungkin kita pahami, kalau kita saudari-saudara ya kalau kita dilahirkan oleh ibu yang sama atau dari keturunan yang sama, mungkin seperti itu. Tetapi yang mau dikatakan Paus Fransiskus dalam rangka saudari-saudara, dia pengen membangun jembatan, bukan menggali jurang yang dalam. Ya. Tembok itu harus diruntuhkan, bukan malah dipertebal sampai 10 meter misalkan.
karena kita saudari-saudara. Kita ini berada di perahu yang sama. Bahkan dia menyebutnya, ini rumah kita bersama bumi ini, karena kita saudari dan saudara. Kira-kira seperti itu ya. Ya, tapi pertanyaan berikutnya, kenapa saudari duluan baru saudara? Nah itu. Oh, itu mah Hmm. tidak menjadi soal, hanya Oke. kebiasaan saja. Ya, biasanya kan orang menyebut saudara-saudari, kalau saya kadang bisa buat begitu. Oke. Saudara, ya. Ya, Oke. aman di telinga begitu. Kita ke Mbak Esti, Mas Anik. Ya, monggo Mbak Esti. Oke. Iya, selamat malam. Maaf ini nggak buka video. Saya senang ya karena ada versi Sinyalnya agak nggak lemah, Mbak Esti. Romo Halo. sama Baik, Bi. suaranya Wah, enggak, saya keluar yang di kamar memang enggak itu karena itu saya enggak buka video. Oke, Nah, mohon diulang yang lagi. ada satu hal ya, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Hmm. Karena saya mempelajari Katolik ya selama 2 tahun ya, hampir 2 tahun melalui riwayat hidupnya Pak Michael Utomo. Jadi ada paradigma beragama baru yang ditawarkan. Ini yang perlu sebetulnya dibahas juga oleh esoterika ya. Paradigma itu kemudian mengerucut ke dalam satu dialog antar agama gitu ya. Nah, Konsili Vatikan itu dilakukan melalui satu proses panjang yang kebetulan juga saya dalami, adalah pada prinsipnya kan mengubah cara dakwah atau misi yang tidak lagi mengkatolikan orang atau mengkristen proteskankan orang atau apa, tapi adalah bagaimana di dalam perjumpaan antar manusia itu saya tidak tetap iman saya menjadi semakin kuat dan imanmu menjadi semakin bercahaya. Jadi itu yang ditawarkan. Nah, sebetulnya di dalam kedatangan Paus ini kan membawa satu energi yang sangat besar ya. Esoterika merespon dengan lukisannya. Saya kira itu satu respon dialog antar iman yang cantik banget ya. Kemudian pengalaman mistiknya Silvana yang bisa ketemu karena hatinya kan memang kepingin ketemu gitu. Nah, contoh yang paling konkret itu ada pada diri Pak Michael Utomo yang menjadi orang awam Katolik yang kompeten ya. Dia Katoliknya begitu kokoh, tapi dia membuat agama orang-orang yang berjumpa dengan dia itu kan agamanya semakin kuat gitu. Tidak ada niat sama sekali mengkatolikan. Nah, kalau ini bisa dibahas dan yang terakhir dari karya dari esoterika melalui Mas Budi. Sebetulnya kedatangannya itu kan memicu agama-agama yang lain itu untuk berlomba di dalam kebaikan ya. Jadi bukannya kalau saya menangkap bukannya tentang kampanye ekologi itu bukan terpusat pada Katolik, tapi bagaimana agama-agama yang lain juga sama gitu. Nah, ini kan memicu dari kelompok agama lain yang terutama juga dari Islam. Ternyata kan organisasi-organisasi lingkungan itu jumlah dari Islam itu kan besar sekali. Nah, ini saya yakin bahwa ada energi ini akan memicu yang lain juga akan berbuat itu dan disatukan. Nah, kalau esoterika melalui Mas Budi dan teman-teman yang lain, di mana bisa menyatukan agama-agama yang ada untuk mengatasi ekologi, saya kira ini menjadi satu kedatangan Paus ini menjadi cantik ya karena kita tidak sibuk dengan diri kita, tapi kita mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Nah, itu satu. Lalu yang kedua yang saya terkesan itu melalui Paus ini atau ini menjadi tradisi Katolik, saya nggak tahu ya, kemampuan membangun jaringan dan kepemimpinan kolektif. Jadi apa yang terjadi hari ini kan berasal dari antara lain tuh tokoh yang paling terkenal kan Ayuso ya, Kardinal Ayuso yang dia melakukan dialog antar iman di Timur Tengah.
berapa 40 tahun, terus kemudian mengadakan tonggaknya itu dialog antar iman di mana Pak Utomo diundang langsung dari Vatikan. Lalu kemudian ada deklarasi di Abu Dhabi yang kemudian tanggal itu digunakan oleh PBB untuk hari persaudaraan umat. Nah, kemudian pada proses itu sebetulnya Pancasila itu menjadi muncul. Pak Utomo juga berbicara tentang Pancasila sehingga Pancasila itu menarik perhatian Roma dan kemudian PBB juga menyebut tentang Pancasila. Jadi, pada waktu Win Jogja itu mau memberi penghargaan pada Paus Doktor kehormatan itu, Paus kan menyerahkannya ke Ayuso. Jadi ini sebagai satu kepemimpinan kolektif yang tidak terkait dengan ego ya. Kayak misalnya Pak Michael itu menjadi bagian dari gerakan yang dibangun oleh Paus Fransiskus. Tapi dia pada waktu kedatangan Paus itu dia nggak dapat kehormatan diundang khusus dan sebagainya. Jadi kemampuan membangun jaringan dan kemudian menjadi sekrup dalam satu misi besar itu buat saya sangat menarik ya. Karena itu saya kira bagaimana energi yang dibangkitkan untuk bersaing ya, bukan bersaing ya. Bagaimana bisa bersatu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Dan saya kira esoterika mengambil posisi yang kuat ya. Dan kalau itu bisa diperkuat dengan membicarakan tentang paradigma beragama yang baru ini, tidak terjebak pada persaingan, tapi bagaimana kita bersama-sama mengatasi masalah-masalah kemanusiaan dan ekologi yang ada. Saya kira itu ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Esti. Saya Terima izin kasih. mengingatkan juga bahwa forum kita ini adalah Satu Pena juga begitu ya. Jadi highlightnya juga dari Satu Pena. Silakan. Oke, Romo, ya. Jadi saya juga penasaran Romo soal tadi evangelisme baru itu sebenarnya bentuknya seperti apa gitu. Ya, terima kasih saudari-saudara. Pertama begini, bagi saya ketika membaca Paus Fransiskus seperti itu ya, itu kan sangat tebel gitu ya. Dia mengatakan ya di dalam banyak kesempatan bahwa persoalan mau disebut krisis lingkungan, degradasi ekologi, atau perubahan iklim, ini bukan persoalan satu dua orang. Bukan hanya persoalan Islam, persoalan Katolik, persoalan siapa. Ini persoalan kita bersama. Karena bumi ini rumah kita bersama, sehingga ketika berhadapan dengan persoalan ini, memang tidak bisa ditempuh dengan satu cara tunggal. Tidak bisa. Maka ini harus melibatkan setiap orang. Setiap orang, setiap elemen, apapun bahasa, budaya, agama, apapun keterlibatannya, itu harus terlibat. Bahkan dia juga sebut masyarakat adat pun juga punya kontribusi dalam rangka mempertahankan ruang hidup, melestarikan lingkungan, ataupun ibu-ibu rumah tangga ya dalam bahasa saya yang mencoba mengolah sampah sedemikian rupa ya, ini organik, anorganik dan lain sebagainya, itu juga punya peran. Jadi persoalan lingkungan itu adalah persoalan kita bersama yang harus kita selesaikan bersama, bahwa kemudian dalam perjalanan waktu Paus Fransiskus yang adalah pemimpin tertinggi umat Gereja Katolik menyuarakan hal ini dengan lantang, ya tidak menjadi suatu soal, dan ini menjadi suatu ya katakanlah alarm yang mengingatkan kita bersama bahwa ini ada persoalan bersama yang harus kita urai secara bersama, kendati ini tidak mudah seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan Konsili Vatikan kedua, terkait dengan dialog agama-agama seperti itu. Di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua itu ada namanya dokumen judulnya Nostra Aetate ya. Nah, kalau kita membaca dokumen itu, di situ akan ditunjukkan ya bagaimana
gereja Katolik itu tidak menolak apapun ya. Dan ini memang harus dipahami dengan jernih seperti itu ya. Saya secara pribadi misalkan nih memahaminya. Jadi gereja Katolik itu tidak menolak apapun. Yang dalam agama-agama itu dipandang sebagai sesuatu yang benar dan suci, tentu dalam arti yang positif ya. Bagaimana kita menilainya itu sebagai benar dan suci? Kita ini kan punya akal budi, kita kan punya hati nurani, kita kan punya kehendak bebas ya. Untuk secara jujur mengatakan bahwa ini benar, ini suci ya, ini baik seperti itu. Nah, dengan sikap hormat yang tulus kemudian gereja dalam hal ini ya, gereja Katolik merenungkan ya cara-cara bertindak ya, cara-cara hidup ya, bahkan juga kaidah-kaidah ya, serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal ya berbeda dari apa yang diyakini dan juga diajarkan dirinya sendiri, dan kenyataannya memang demikian. Tetapi tidak jarang bahwa hal ini, ajaran-ajaran ya entah dari yang lain itu memantulkan sinar kebenaran, atau dalam bahasa saya sederhana ya, memantulkan inspirasi baik untuk kita lakukan, yang kemudian bisa menerangi semua orang, menerangi yang lain. Jadi dalam arti itu kemudian sikap apa ya, inklusif dan terbuka itu dimungkinkan. Lalu yang kedua, yang bagi saya juga menarik seperti itu ya, dari Paus Fransiskus. Kenapa dia ini sangat didengarkan seperti itu ya, sangat didengarkan. Karena Paus ini menunjukkan teladan terlebih dahulu, ya dalam kehidupannya ya. Dia orangnya rendah hati, bisa bergaul dengan siapapun ya seperti itu, dan sangat terbuka, dan akhirnya bagi saya ya ini suatu kerja bersama seperti itu ya, dan harus gotong royong seperti itu ya untuk mengurai problem yang ada. Tapi terima kasih ya Saudari Esti Susanti tadi sudah memberikan tanggapan yang menurut saya bagus seperti itu di forum Satu Pena ini ya, seperti itu. Saya kembalikan Mbak Amel dan Mas Ani. Oke. Oke. Mas Ani. Oke. Saya pengen ngajak diskusi Romo soal itu, Vatikan. Sambil nunggu yang lain yang resen, mungkin Pak Alex Runggeri juga gatel mau ngomong nanti. Tapi saya pengen tahu, Romo, jadi posisi ensiklik ya. Jadi apakah kemudian setiap paus mengeluarkan ensiklik yang kemudian posisinya di umat Katolik itu semuanya ditaati gitu ya. Terus kalau misalnya terjadi ensiklik yang berbeda antara paus sebelumnya dengan paus yang sekarang, itu apakah merupakan revisi? Misalnya Konsili Vatikan II Nostra Aetate itu kan kemudian mengakui bahwa ada kebenaran di luar gereja yang sebelumnya tidak ada kata-kata itu. Itu apakah posisinya dalam merevisi ajaran sebelumnya atau seperti apa, Romo? Jadi posisi pengajaran dalam Katolik nih. Ini penasaran sebagai orang awam, orang Islam yang belum pernah ke Vatikan. Ya, pertama saya ingin mengatakan begini. Jadi kalau saya bilang dokumen begitu tadi, itu ada macam-macam ya jenisnya. Tidak bisa disamaratakan bahwa semuanya itu adalah ensiklik. Jadi yang pertama itu di dalam tradisi Katolik itu ada yang disebut dengan konstitusi apostolik. Jadi konstitusi apostolik ini berbicara tentang undang-undang, kemudian juga ada argumen-argumen yang relevan seperti itu, bahkan juga pengajaran yang sifatnya definitif seperti itu. Misalnya itu diputuskan oleh siapa, Romo? Misalnya Lumen Gentium itu ada, Lumen Gentium itu dari Konsili Vatikan kedua, misalkan seperti itu. Lalu yang kedua itu ada ensiklik. Nah, ensiklik.
Jadi kalau ensiklik itu ditujukan ya kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau kita membaca Fratelli Tutti, kalau kita membaca Laudato Si, nah itu akan melihat dimensi bahwa ini sungguh plural gitu ya. Karena misalkan di Laudato Si itu kan juga disertai dengan riset, disertai dengan argumen filosofis ya, eh, dan lain sebagainya. Jadi kalau ensiklik itu lebih apa ya, lebih ditujukan untuk semua. Lalu ada yang namanya nasihat atau anjuran apostolik seperti itu. Jadi kalau nasihat atau anjuran apostolik ini eh, suatu dokumen yang dihasilkan melalui sidang para uskup. Jadi para uskup berkumpul ya membicarakan suatu tema ya. Tadi misalnya saya menyebut ada Querida Amazonia ya, berbicara tentang Amazon seperti itu. Dan biasanya memang kalau nasihat anjuran apostolik itu eh, berbicara atau menanggapi situasi sosial yang ada, misalkan Sinode Amazon yang berbicara tentang sosial, budaya, ekologi, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya surat apostolik. Nah, kalau surat apostolik itu memang lebih eksklusif ya, hanya ditujukan untuk lingkup gereja Katolik seperti itu. Lalu kemudian ada pesan ya, ada pesan kepausan, itu biasanya ada peristiwa tertentu ya, kayak apa namanya, Hari Perdamaian Sedunia ya, Hari Pangan Sedunia, kemudian Hari Orang Sakit Sedunia ya, kemudian Hari Komunikasi Sedunia misalnya, itu biasanya Paus itu akan menulis pesan khusus seperti itu. Nah kemudian itu yang pertama. Lalu yang kedua eh, terkait dengan Konsili Vatikan kedua seperti itu ya. Tadi saya sudah menyinggung seperti itu secara sekilas tentang Nostra Aetate. Lalu catatan saya yang kedua terkait dengan Konsili Vatikan kedua sejauh saya pahami ya, baik itu melalui bangku kuliah dan juga melalui pembacaan saya seperti itu. Jadi perubahan yang radikal gitu. Tapi sebelum sampai ke sini jadi ingat pertanyaannya Mas Anik. Saya kasih contoh. Apakah Paus sebelum Paus Fransiskus itu tidak berbicara tentang ekologi? Mereka berbicara juga, tetapi tidak se-eksplisit atau tidak sekhusus Paus Fransiskus menulis Laudato Si yang berbicara ya katakanlah tentang lingkungan. Benediktus 16 juga berbicara tentang ekologi, tetapi tidak bukan mau membandingkan, tidak setajam Paus Fransiskus. Yohanes Paulus kedua juga berbicara tentang ekologi, seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ini suatu dalam tanda kutip ya, penyempurnaan terhadap apa yang sudah ada dari ensiklik sebelumnya misalnya, atau dari tulisan sebelumnya, ya bisa dikatakan demikian. Nah, kita lanjut ini yang kedua, terkait dengan Konsili Vatikan kedua. Nah, perubahan radikal dari gereja Katolik itu kan menjadi eksplisit gitu ya, ketika berbicara tentang eksistensi kebenaran dalam agama-agama, ya katakanlah non-Kristen, seperti itu. Jadi, Konsili Vatikan kedua ini tidak sekadar dengan tegas ya, membuat pengakuan dalam arti tertentu tidak menolak hal-hal yang benar dan suci dalam agama-agama itu, tetapi juga merenungkan ya cara-cara bertindak dan hidup, bahkan juga merenungkan kaidah-kaidah serta ajaran. Dan memang puncak dari segala perubahan katakanlah doktrinal ya, ajaran itu dinyatakan dengan lantang ya, diakui secara publik dan diberi alasan yang bagi saya ya, mungkin menurut orang lain juga beda, tetapi bagi saya memadai ya, bahwa agama-agama non-Kristen itu juga memantulkan sinar kebenaran
yang menerangi semua orang ya. Karena kebenaran atau mau disebut rahmat manapun itu ya sebenarnya ada di antara kita. Misalnya ketika saya di bangku kuliah, baik itu di S1, S2, saya juga belajar Islamologi, kemudian filsafat Islam, bahkan juga pemikiran Islam kontemporer. Di situ saya juga melihat ya ada kebenaran yang menurut saya menarik ya. Ada kebenaran yang menarik. Misalnya saya waktu itu di pemikiran Islam kontemporer saya secara spesifik mengkaji pemikiran Syed Hussein Nasr, membaca banyak literatur tentang Syed Hussein Nasr. Waktu itu di bawah asuhan ya, yang mengajar itu Profesor Kausar Asari Nur ya. Di situ saya melihat sesuatu yang menarik. Ini keren nih pemikir Islam Syed Hussein Nasr. Dia mengatakan bahwa kita itu manusia itu adalah khalifat Allah fil ard, bahwa manusia itu adalah representatif of God on earth, bahwa manusia itu adalah wakil Tuhan di bumi. Tetapi tidak boleh dalam arti tertentu mandek di situ. Kalau mandek di situ bisa jadi orang kemudian menjadi sombong, merendahkan orang lain karena saya adalah citra Allah, wakil Allah di dunia. Kita bisa melakukan apapun. Ada semangat yang ditambahkan adalah kita itu adalah abad Allah, hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu membantu kita bahwa kita itu merasa diri itu kecil, kita itu rendah, kita itu ciptaan seperti itu sehingga ketika berhadapan dengan yang lain ya kita bersikap sebagai hamba seperti itu dan itu bagi saya menarik. Atau bahkan kalau misalkan mendengar kalimat misalkan tentang Islam rahmatan lil alamin, kita menjadi rahmat bagi siapapun, dimanapun, kapanpun, atau menjadi rahmat bagi segenap ciptaan. Bagi saya ini sesuatu yang benar, karena menjadi rahmat, menjadi pembawa damai, menjadi pembawa keadilan, dimanapun ini sesuatu yang menarik dan sesuatu yang benar. Kenapa tidak saya lakukan seperti itu? Jadi bahkan ya baik di S1, S2 juga ngambil filsafat Hindu, filsafat Buddha, macam-macam seperti itu. Jadi dalam rangka seperti itu ya, Saudari Anik yang saya katakan. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Terima kasih Romo. Ini ada Pak John Minofri mau bertanya katanya ya. Silakan Pak John. Ya, terima kasih Amel, terima kasih Anik, dan selamat malam Romo. Saya ingin pertama berterima kasih dulu tentang penjelasan 12 buku ya dari Paus Fransiskus. Dokumen ya, yang menurut saya bagus, cuma saya nggak paham semuanya, barangkali harus membaca ya pelan-pelan gitu. Kalau sekilas-sekilas gitu saya nggak. Jadi saya pengen punya juga tuh ya dokumennya. Yang kedua, saya ingin bertanya gini, kalau kunjungan Paus itu saya kira itu bukan peristiwa agama atau spiritual saja ya, tetapi itu juga peristiwa apa ya, peristiwa dunia lah ya, keduniaan. Jadi ada aspek ekonomi gitu di sana ya, aspek budaya dan lain-lain. Nah, dan Paus itu kan di samping ada tokoh yang bernama Fransiskus jadi Paus, tapi kepausan itu kan lembaga ya, sebuah lembaga yang selalu ada penggantinya nanti. Paus misalnya mengundurkan diri atau apa ada penggantinya dan lain-lain, dan dari dulu begitu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya, saya kira gereja Katolik di Roma sana juga mudah-mudahan membuat catatan ya, bahwa kalau kunjungan Paus ke suatu negara itu apakah memberikan dampak ekonomi, apakah gereja Katolik itu mencatat. Jadi setelah Paus berkunjung misalnya ke Indonesia, Timur Timur, atau Singapura, Papua Nugini, itu misalnya ada lonjakan wisatawan ya, atau setelah itu ada justru rombongan Indonesia banyak yang ke Vatikan misalnya gitu. Nah, makna begitu ya, apakah ada ya dicatat oleh gereja Katolik? Yang kedua, saya juga ingin menanyakan tentang kesan Paus ke Indonesia.
dibandingkan dengan ke timur, Papua Nugini dan Singapura. Bagaimana sih kesan Paus gitu ya, berkunjung ke Indonesia itu? Apakah sebenarnya dia happy ya, atau dia nggak kuat di sebenarnya nahan panas gitu ya? Atau makanannya nggak cocok atau bagaimana gitu? Sebab ya saya sih yakin ya bahwa Paus bawa tim sendiri ya, bawa apa, eh chef sendiri, makanan sendiri. Nah itu juga menjadi pertanyaan saya ya. Saya pengen tahu sebenarnya kalau Paus datang ke sebuah negara itu seperti apa sih kerepotannya ya, dari gereja Katolik sana sampai di Indonesia gitu. Dan bagus-bagus kalau misalnya ada catatan nih, misalnya berapa juta dolar gitu ya, biaya perjalanan itu gitu. Jadi saya menanyakan hal-hal duniawi ya, tidak pembicaraan seperti tadi, sebab bagaimanapun perjalanan seorang selebritas, biar bagaimanapun saya kira Paus itu adalah orang besar, yang bukan orang besar agama saja, tapi juga orang terkenal ya, seperti orang-orang terkenal lain di dunia inilah, seperti Messi misalnya ya, seperti kemarin Bruno Mars gitu kan datang ke Indonesia. Nah, pada diri Paus tuh ada tuh unsur-unsur begitunya gitu. Nah, kalau misalnya Bruno Mars, barangkali kita bisa menghitung dampak ekonomi, makna ekonominya. Kalau Paus kira-kira ada nggak ya makna ekonominya bagi Indonesia atau bagi negara-negara lain yang dikunjungi Paus? Apalagi kalau misal kita bikin statistik dari tahun 1970 sampai sekarang kan Paus sudah datang 2 kali ya. Tiga, ini yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Lalu di negara-negara lain perbandingannya bagaimana? Saya kira begitu aja, Amel. Oke. Anik, terima kasih. Saya tambahin sedikit Bang John. Saya dapat bocoran juga. Rombongan Paus itu ada sekitar 200 orang, gitu ya. Orang media aja itu ada sekitar 70-80 orang. Dan ada yang disebut advance team itu datang sejak tanggal 27 September. 27 Agustus gitu ya. Sementara Paus datang 3. Jadi memang itu protokoler negara lah. Vatikan itu kan ini kan kunjungan kenegaraan juga, bukan hanya kunjungan keagamaan memang gitu ya. Karena itu diterima secara resmi oleh Jokowi gitu ya, karena kunjungan kenegaraan. Karena saya sempat bertemu dengan panitia nasionalnya di KWI gitu ya, nanya-nanya gitu. Monggo Romo. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang unik seperti itu ya. Ya, yang pertama, saya tidak tahu persis apa yang dipikirkan oleh Paus Fransiskus dan juga apa bedanya kunjungan misalnya di Indonesia, kemudian di PNG, kemudian di Timor Leste, dan juga di Singapura. Kalau saya baca ya, bedanya Timor Leste mayoritas. Kalau kita lihat perayaan Ekaristi di Timor Leste, bahkan juga penyambutan dan lain sebagainya memang sangat membeludak di sana itu. Timor Leste itu. Full gitu, seperti itu. Dan kemudian mungkin kalau dengan Singapura mungkin lebih ke mungkin situasi sosial atau mungkin juga terkait dengan pembangunan dan lain sebagainya tentu ya banyak berbeda misalkan dengan PNG, Timor Leste dan juga Indonesia. Lalu yang kedua terkait dengan dampak ekonomi seperti itu ya. Jadi waktu itu memang saya juga ikut itu karena saya juga ikut gladi bersih membagi komuni itu ya, karena memang baik banget membagi komuni. Kemudian yang saya saksikan seperti itu karena saya juga bukan panitia seperti itu. Yang saya saksikan teman-teman saya ya, sesama pastor, sesama romo gitu ya, itu kan datang dari beragam daerah itu kan, dari Surabaya, dari Malang, dari Nusa Tenggara Timur, dari mana-mana pokoknya, dari Jogja, dari Semarang, dari mana-mana, dari mana-mana. Nah, dari fakta itu terkait dengan dampak ekonomi, apakah berdampak? Ya, sangat berdampak. Ya bisa dikatakan ya
busnya kemudian laku, penginapan itu juga banyak terisi ya, seperti contoh ya, contoh teman-teman pastor dari Kalimantan itu kan ada beberapa keuskupan ya, ada yang menginap di dekat tempat saya seperti itu ya, ada di hotel berapa tuh 5 orang atau berapa, kemudian juga ada yang menginap di tempat saya sih penuh biara-biara ya, paroki-paroki, orang datang dari mana-mana ya, dari Palembang, dari mana ya, menginduk di mana-mana seperti itu. Tentu itu juga eh, sangat berdampak ya. Apakah kemudian nilai ekonominya berapa saya tidak tahu. Tetapi kalau itu berdampak ya pasti berdampak waktu itu ya ekonomi di Jakarta, karena kita bayangkan saja 80 ribuan orang ada di situ. Dan juga terkait dengan distribusi makanan dan minuman ya, ya itu juga sangat berdampak seperti itu. Dan yang saya tahu gitu ya, yang saya pahami gitu ya, karena saya juga berangkatnya pun juga menginduk gitu ya di paroki tertentu. Waktu itu saya di Cempaka Putih ya, waktu itu ya di Cempaka Putih menyediakan bus gitu ya, menyediakan snack, makanan apa segala macam ya. Dan saya kira itu juga terjadi di tempat lain seperti itu. Karena kalau wah berangkat sendiri-sendiri ke GBK masing-masing naik Grab hampir 90 ribu orang gitu susah, sehingga kendaraan umum ya yang diutamakan ya, seperti bus dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga eh, yang saya amati ya di GBK itu mengenakan pakaian berwarna khusus. Misalkan Keuskupan Agung Jakarta ya warna apa, kemudian Keuskupan Malang warna apa, Keuskupan Bandung warna apa, Keuskupan Agung Semarang warna apa, kemudian macam-macam Kalimantan apa semuanya perwakilan. Tentu ya apa semua pesawat, kereta api semua ya berdampak seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus ya, eh, waktu itu saya ya sempat sempat menerka-nerka dan kemudian pengen mencari tahu ya sebenarnya dananya dari mana seperti itu ya. Karena memang saya tidak berkarya di situ. Tetapi dalam eh, pemberitaan ya, baik di cetak dan elektronik, tentu ada jubirnya seperti itu ya. Eh, Panitianya ini kan konferensi Wali Gereja Indonesia seperti itu ya, KBI, dan juga melibatkan banyak orang, kelompok seperti itu, bahu-membahu untuk memberikan kontribusi baik yang materi dan juga yang lainnya untuk memperlancar eh, apa kedatangan Paus ke Indonesia. Dan waktu itu kan jubir resminya itu kan adalah Romo Tumas Ulun Ismoyo ya. Seperti itu. Jadi waktu itu dia katakan ya, kalau ada berita yang mengatakan bahwa pendanaan kunjungan Paus Fransiskus itu ditanggung 1 atau 3 orang itu ya tidak benar bagi dia ya. Jadi ada banyak pihak ya, siapanya saya juga tidak tahu ya, kelompok bahkan juga pribadi ini yang memang secara sukarela memberikan bantuan berapapun eh, nominalnya seperti itu. Bahkan juga ada umat di luar Katolik yang juga turut ya memberikan sumbangsih dalam bentuk materi, dan ini merupakan suatu solidaritas dan juga gotong royong ya antar kelompok, bisa dikatakan demikian, terkait dengan kunjungan Paus di Indonesia. Dan Romo Ulun ya, dia juga memberikan penekanan sebagai jubir ya, bahwa pemerintah itu juga berperan penting dalam kunjungan Paus ini. Dan hal ini juga nampak bagaimana negara ya memberikan sumbangsih dalam hal penyediaan fasilitas, bahkan juga serta keamanan selama Paus berkunjung di Indonesia. Dan ini ya kontribusi negara yang bagi saya ya menarik dan cukup besar. Dan yang perlu dikatakan dan perlu dicatat juga bahwa Paus ini kan menginap ya di, kalau nggak salah, di Kedubes ya, di Kedubes seperti itu. Jadi memang tidak ada
tempat khusus atau di tempat khusus apa begitu, tapi memang kemudian dia menginap di Kedubes dan tipe Di orangnya kan memang Kedubes. begitu ya. Ya. Dia tidak Di, mau di- repot, bahkan juga kemudian mobil yang digunakan menjadi sorotan dan lain sebagainya seperti itu. Lalu untuk hal-hal detail lainnya ya terkait dengan ekonomi macam-macam, ya memang saya tidak tahu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya harap jam 9 sudah selesai karena saya harus memberikan Ya, proofreading Gramedia. oke. Tinggal 4 menit. Hmm. Tapi saya sebenarnya masih penasaran satu hal. Eh, ini kan Paus itu kan pemimpin tertinggi Katolik ya. Tapi saya pengen lihat di mata orang-orang Protestan, katakanlah gitu, non-Katolik, itu sebenarnya secara positioning itu seperti apa? Kemarin kan sempat ada drama Romo, pendeta Silvana itu bawa lukisan yang kemudian sampai ini, itu kan pendeta GPI ya. Dan saya nggak tahu Mbak Esti, mungkin nanti mungkin tadinya saya berharap orang Kristen, orang Protestan melihat Paus itu seperti apa posisinya di luar Katolik, karena pembedaan Katolik dan Protestan secara agama kan hanya ada di Indonesia. Di luar itu ya pokoknya Christianity kan secara umum gitu. Nah, itu sebagai pertanyaan terakhir. Atau Pak Alek ada penasaran yang mau komentar, Pak Alek Runggeri? Oke, di 3 menit terakhir. Oh, nggak cukup ya. 1-2 menit, monggo Pak Alek kalau mau komentar. Oke, mengenai hutan yang dibabat habis untuk ini pangan nasional dibuat menjadi proyek strategis nasional. Itu saya sebenarnya berharap Bapak Paus bisa sedikit berkomentar mengenai hutan yang dibabat itu satu, dan kedua mengenai HAM di Papua. Sebagai orang minoritas, saya selalu berharapnya lebih mungkin, tapi ini sama sekali sepi dan itu cukup mengecewakan. Terima kasih. Ya, itu tadi menegaskan seperti yang saya bilang, masalah-masalah detail di Indonesia ternyata tidak di-capture ya secara khusus oleh Paus ya. Itu. Oke, kalau gitu kita kasih lagi ke Romo sebagai closing di 2 menit terakhir, Romo, monggo. Ya, catatan saya yang pertama ya, bagaimana dari Protestan, saya tidak tahu persis apa yang mereka pikirkan seperti itu ya. Tetapi kalau saya berkaca pada teman kuliah saya, itu banyak pendeta yang kuliah bersama saya. Mereka lebih senior, lebih tua dari saya. Saya ini kan baru 29 tahun. Mereka sangat kagum dengan Paus Fransiskus. Sangat kagum dengan Paus Fransiskus. Dan ini secara nyata, beberapa waktu yang lalu kami menggelar dialog lintas iman bertajuk Kemanusiaan dan Ekologi di Pura Aditya Jaya Rawamangun ya. Sebelum kedatangan Paus Fransiskus itu jenderal kami ya, pimpinan para Romo Ordo Frater Minorum ya, salah satu ordo para biarawan Fransiskan yang sangat tua, usianya sudah, kami ini usianya 800-an tahun, jadi ini memang berat ya mewarisi tradisi yang sudah sangat tua ya supaya tetap awet. Di situ juga ada pendeta yang membuat tulisan karena memang dialognya itu dialog internasional waktu itu. Saya menerjemahkan, bukan saya, teman saya yang menerjemahkan naskah-naskah itu, saya mengedit. Itu nampak sekali bagaimana pendeta ini menampilkan spirit Paus Fransiskus yang tentu dia dalam arti tertentu dialogkan dengan perkembangan Protestan secara khusus. Kalau nggak salah gerejanya itu Gereja Kristen Jawi Wetan, ada itu ya GKJW. Seperti itu. Dan tentu teman-teman yang lain juga mempunyai beragam perspektif, tapi yang sampai saat ini
saya dengar begitu ya, mereka salut dan kagum, bahkan meneteskan air mata dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana komentar yang lain, tetapi sampai detik ini seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan fenomena di Indonesia, apapun itu jenisnya, kalau banyak orang bertanya, kenapa kok Paus tidak sampai menyentuh ke persoalan, ke detail-detail seperti itu? Kalau mau dikatakan semua, ini argumen saya ya. Wah, itu kan banyak sekali seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan kita punya waktu gitu ya, membaca Laudato Si yang merupakan ensiklik, saya kan tadi sudah mengatakan, kalau ensiklik itu ditujukan untuk semua. Mau negara apa, mau bahasa apa, mau apapun. Terjemahan Indonesia ada. Tadi yang saya sebut 12 dokumen penting yang menurut saya penting tadi sudah diterjemahkan ke Indonesia. Mau Anda minat Jerman, Perancis, Belanda, tergantung Anda bisa bahasa apa, ada. Itu sudah disebut ya, bagaimana tentang eksploitasi, tentang penindasan, meskipun tidak eksplisit menunjuk ke persoalan apa di Indonesia, ya memang banyak orang mempunyai kerinduan seperti itu ya, supaya Paus bersuara dan lain sebagainya seperti itu. Dan hal lain juga, Paus bisa datang ke Indonesia itu bagi saya sudah syukur kepada Allah, karena mengingat usianya itu 87 itu rentan, saudara-saudara. Dari Roma ke sini ini kan belasan jam bisa sampai di sini, kemudian dengan agenda yang padat dari satu ke satu, kemudian dia masih mampu saja, itu sudah bagi saya sudah luar biasa sekali. Jadi tanpa mengurangi harus menyebut macam-macam detail, sebenarnya kalau kita melihat makna dan nilai kunjungan Paus, sebenarnya sudah berbicara banyak hal. Bahwa tidak disebut detail si A, si B, si C, yes, memang itu. Tetapi tidak mengurangi maksud itu semua, tetapi kalau kita membaca dia secara global, ya sebenarnya dia menyampaikan pesan yang jelas, bagaimana dia berpihak kepada kemanusiaan, bagaimana dia berpihak kepada lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo Yohanes Wahyu Prasetyo. Kita sudah di akhir, betul-betul di akhir, Mas Anik. Sebelum ditutup, saya izin mengingatkan agenda webinar kita 2 minggu ke depan akan sangat menarik. Di minggu depan kita ada webinar mengenai AI bisa bikin UMKM jadi pintar, produktif, dan profit bersama Presiden Akademi Kecerdasan Buatan Indonesia, Bari Ari Jono. Dan di 2 minggu ke depan kita akan membahas mengenai Ubud Writers Festival. Kita akan mengenal lebih jauh bersama pendirinya dan juga Direktur Utama Ubud Writers Festival, ada Janet Deneve. Jadi pastikan Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Satu Pena juga hadir kembali di webinar-webinar kita, perjumpaan setiap Kamis malam di ruang virtual. Akhir kata, terima kasih banyak untuk perjumpaan dan pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil, dan kita jumpa lagi pekan depan. Selamat istirahat dan sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Terima kasih banyak. Mohon pamit undur diri. Sehat semuanya. Terima kasih, Romo. Dari saudara. Terima kasih, Romo. Habis ini nyambung kita ya, Bayu. Mana, Bayu?